waktu yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya mau memulai dengan satu prinsip. Ada prinsip hukum yang mengatakan begini. Lex semper David remedium, yang artinya hukum itu senantiasa hendaknya menjadi obat. Artinya apa? Artinya hukum itu hendaknya memberi solusi. Salah kalau kita mengatakan hukum itu tujuannya adalah memberi efek jerah. Itu orang hukum. Jadi hukum itu tujuannya adalah ada tiga: kepastian hukum, kemanfaatan, dan yang ketiga adalah keadilan. Kepastian hukum itu tertera di dalam aturan hukum yang kita susun. Kemanfaatan itu dirasakan pada saat penegakan hukum. Dan keadilan itu tercipta dari proses hukum yang ada. Nah, tiga hal ini perlu diperhatikan. Nah, berangkat dari situ, hukum itu ada berbagai macam. Ada hukum positif, hukum negara adanya hukum positif. Ada hukum yang hidup dalam masyarakat, the living law. Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat ini salah satunya adalah hukum adat. Ketika dikaitkan jenis dari hukum ini, ada dua jenis. Indonesia lebih cenderung menggunakan civil law. Jadi hukum yang ditulis zaman Belanda, diatur di zaman Belanda, bahwa mencuri hukumnya sekian, kemudian memperkosa hukumnya sekian. Itu civil law. Jadi sengaja dirumuskan. Tetapi hukum adat itu berbeda. Hukum adat itu konsepnya adalah common law. Karena apa? Hukum adat tidak punya konsep. Saya mau tanya ke bapak-bapak, ada ke konsep hukum adat? Tidak ada. 4 buah itu sebenarnya konsepnya berapa 4 buah itu? Berapa nilai sebenarnya? Ada nilainya dari dulu? Kan tidak ada. Beras padinya berapa leng sebenarnya dalam 1 buah? Tidak ada. Nah, hukum ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Sama dengan hukum Amerika. Hukum Amerika itu terbentuk, hukum common law yang dipegang oleh Amerika itu terbentuk dari putusan-putusan hakim. Nah, kita hukum adat itu terbentuk dari putusan-putusan pengurus adat, pemangku adat sebelumnya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Karena apa? Karena yang saya pahami, yang terjadi sekarang, ada praktek hukum yang salah dalam penerapan hukum adat. Mencuri kita sepakati bahwa itu perbuatan pidana, tidak boleh dilakukan. Itu merugikan orang lain, jelas. Tetapi menerapkan hukum yang berlebihan tanpa dasar juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena setiap meletakkan sanksi itu harus ada pedoman. Pedomannya apa dulu? 250.000 ya, apa dulu pedomannya? Satu tanda 250.000, apa dulu dasar? Dasar sakit hati kah? Dasar 1 kilo 250.000 rupiah kah? Atau seperti apa? Itu harus terurai pada saat kita merumuskan suatu rumusan adat. Kita harus bisa pertanggungjawabkan itu. Ketika ini nanti diuji di dalam hukum konstitusi, itu harus kita uraikan dasarnya apa. Jadi penting bahwa kita merumuskan hukum itu bukan atas dasar suka-suka. Ketika hukum itu ternyata gagal,
hukum yang kita terapkan ternyata tidak bisa mengatasi pencurian, artinya hukum itu tidak bisa menjadi obat. Berarti orang sakit kepala kita kasih obat penyakit, salah. Jadi orang sakit kepala kita harus kasih obat sakit kepala. Nah, hukum itu hendaknya menjadi obat, memberikan solusi. Ini yang harus kita capai sebenarnya di dalam hukum adat. Masuk kepada hukum adat, saya mau sampaikan begini. Di dalam hukum adat itu tidak mengenal denda sebenarnya. Di dalam sejarah hukum adat, saya belum pernah dengar ada denda. Sepanjang sejarah hidup saya belum mengenal ada denda. Tetapi kenapa tiba-tiba muncul denda? Karena ada kesepakatan. Hukum adat itu sebenarnya mengatur orang per orang, mengatur masyarakat adatnya. Bukan mengatur sebuah korporasi, kepentingan korporasi, apalagi kepentingan korporasi. Kan korporasi ini kan tidak ada darah dayanya. Dia kan KTP-nya bukan KTP Kalimantan Barat, boleh jadi dia KTP-nya Jawa Barat. Ini yang perlu kita sikapi. Nah, ketika kita membela kepentingan mereka di dalam hukum adat kita, apa kontribusi mereka? Yang namanya MOU, namanya kesepakatan bersama, harus menguntungkan kedua belah pihak. Tidak boleh merugikan salah satu pihak. Itu bisa digugat sebagai one prestasi namanya. Yang kita terapkan sekarang jelas menguntungkan